kenal Bapak Ibu saudara-saudara teman-teman setanah air. Nama saya Trevino Pakasi. Saya seorang dokter keluarga berpraktek umum di Kabupaten Bogor. Bapak Ibu sekalian, saya dalam beberapa menit ke depan ingin membagikan tips bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini. Tentu COVID-19 bukan hal yang baru, sudah sangat tenar, terkenal di mana-mana. Belum pernah Bapak Ibu pasti dengar, pasti sudah sering mendengarnya, dan itu sudah sejak beberapa minggu lalu dijadikan atau dianggap oleh WHO sebagai pandemi dunia. Pandemi itu apa? Pandemi itu adalah suatu wabah yang sudah melanda di 5 benua. Nah, pandemi sebenarnya membuat kita seolah-olah jadi takut. Kadang-kadang kita menjadi overreacting sehingga melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Padahal pandemi dunia itu bukan pertama-tama COVID-19 ini. Sudah ada beberapa pandemi sebelumnya. Contohnya yang sama disebabkan oleh coronavirus, misalnya adalah SARS tahun 2003 dan juga MERS-CoV tahun 2012. Bahkan pandemi MERS-CoV dari tahun 2012 masih berlangsung sampai sekarang ini, tapi tidak membuat orang menjadi takut. Kemudian malah seperti pemerintah Arab Saudi sekarang menutup diri. Tetap terlaksana kegiatan umroh, haji, dan padahal pandemi itu masih berlangsung. Nah, kenapa pandemi ini demikian hebohnya? Karena tentu saja tidak terlepas dari banyaknya berita-berita yang banyak di media sosial. Dan berita-berita itu kemudian juga membuat kita ngeri karena tidak ada seleksinya, mana berita yang benar maupun yang salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi istilah pandemi atau wabah yang menyeluruh ke seluruh dunia ini adalah sesuatu yang membuat kita harus waspada, tetapi bukan membuat kita menjadi ketakutan. Nah, waspada apa sih yang bisa kita lakukan? Berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, penyebabnya adalah coronavirus. Coronavirus ini bukan virus yang baru, sudah lama sekali kita kenal. Bahkan penyakitnya pun sudah sering dialami oleh orang-orang. Nah, seringkali dokter melihatnya sebagai ISPA atau sebagai common cold dalam bahasa Inggris, dan penyebabnya memang adalah coronavirus. Coronavirus ini gampang berubah-ubah, atau istilah kerennya adalah mutasi. Mutasi yang sekarang ini kebetulan menjadi sangat cepat menyebar, kemudian membuat orang jadi khawatir. Padahal kalau Bapak Ibu juga mencermati dengan baik, ya, wabah ini memang cepat menyebar, tetapi angka kematiannya relatif rendah, sekitar 3-4%. Dan yang terjadi kematian ini kebetulan adalah pada orang-orang lansia yang mempunyai daya tahan tubuh memang lebih rendah, atau mungkin juga punya penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi atau diabetes, yang pada umumnya orang-orang tersebut mempunyai daya tahan tubuh yang lebih rendah. Nah, kalau begitu apa yang harus kita sikapi sekarang? Tentu kita berusaha supaya pandemi ini tidak terlalu meluas lagi di Indonesia. Memang sudah diajarkan untuk social distancing. Social distancing artinya membatasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, karena kita tidak tahu bahwa mereka mungkin terinfeksi, dengan jarak mungkin 1-2 meter. Tapi lebih jauh lagi mungkin membatasi pertemuan-pertemuan, membatasi kegiatan-kegiatan yang sehingga orang dengan bekerja di rumah tidak terpajan coronavirus melalui kendaraan umum misalnya. Lalu yang kedua, apa yang diajarkan pada kita adalah hidup yang bersih. Hidup yang bersih bisa dilakukan oleh semua orang. Orang tidak perlu khawatir dengan habisnya hand sanitizer. Kenapa? Karena orang bisa cuci tangan. Dengan cuci tangan kita sudah melarutkan si coronavirus yang mungkin menempel di tangan kita. Cuci tangan yang sering, bersih, dan benar itu sudah membantu untuk melarutkan, membuang coronavirus yang mungkin menempel di tangan kita, di kulit kita. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Kita menjaga jangan terlalu sering menyentuh hidung, mata, mulut, itu sudah sering diajarkan. Mengapa? Karena coronavirus juga mudah menempel ketika kita tangan yang tercemar dalam tangan kita menempelkannya itu ke hidung atau ke mata atau ke bagian mulut kita. Nah, itu adalah hal-hal praktek hygiene yang bisa kita lakukan setiap hari, asal kita terus sering melatih dan sering melatih, sehingga lama-lama kita terbiasa untuk hidup bersih. Lalu yang lain apa? Tentu tempat-tempat yang mungkin tercemar, misalnya lantai, pegangan pintu, tempat kerja kita, tempat bermain yang bisa tercemar oleh coronavirus, kemudian dipegang oleh orang lain yang belum terinfeksi. Nah, itu bisa dilakukan desinfektan. Desinfektan juga banyak, tidak hanya satu-satunya merek A atau merek B. Banyak hal-hal yang bisa kita gunakan juga sebagai desinfektan. Bahkan pemutih
Baju pun bisa kita gunakan sebagai desinfektan. Itu merupakan praktek yang sering dilakukan di klinik, yaitu untuk membersihkan alat-alat menggunakan pembersih pakaian. Nah, itu adalah dua hal yang kita lakukan untuk lingkungan kita. Bagaimana dengan diri kita sendiri, terutama juga mungkin orang-orang tua yang sudah menurun daya tahan tubuhnya. Mereka bisa melatih, mentraining sel-sel yang kemudian tugasnya adalah untuk memerangi virus-virus ini. Sel ini yang paling terkenal atau yang paling canggih namanya natural killer cell. Natural killer cell ini diproduksi oleh sel sumsum tulang belakang dan kemudian beredar ke seluruh tubuh. Beredar seluruh tubuh, dan sebelum dia beredar seluruh tubuh, dia harus dilatih atau di-training. Trainingnya di mana? Trainingnya adalah di usus. Kenapa usus? Karena usus merupakan tempat yang penuh dengan berbagai macam bibit penyakit. Kita makan, kita dari mana-mana, kita kadang-kadang mungkin mulutnya juga tidak bersih, ada yang mungkin beberapa jam tidak sikat gigi dan sebagainya. Itu juga merupakan sumber bibit-bibit penyakit yang kemudian ditelan ada di dalam usus, sehingga kemudian mereka menjadi sparring partner bagi natural killer cell ini. Nah, apalagi yang bisa menjadi sparring partner? Antara lain adalah probiotik, atau banyak dikenal dengan istilah bakteri yang baik. Bakteri yang baik ini bisa menjadi sparring partner bagi natural killer cell muda ini, sehingga dia menjadi tentara yang terlatih. Demikian mungkin tips yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan COVID-19 ini. Semoga tetap sehat selalu dan kita mempertahankan kesehatan kita. Terima kasih.